Pembacaan dari Keluaran. Di padang Gunung Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, berseru-serulah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata laginya, kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Tak kala kami duduk menghadapi kuali, penuh daging dan makan roti sepuasnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kami akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung buyung menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhambarlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gunung sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makanan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dulu, kamu harus menambahkan manusia lama yang menemui kebinasaan karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa pula yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk itu marilah kita menyatukan hati menyampaikan permohonan kepadanya melalui doa-doa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja dianugerahi rahmat kebijaksanaan dan hati yang penuh perhatian kepada perkembangan bangsa dan negara dimanapun mereka berada, sehingga mampu memberikan tuntunan yang pasti menuju kepadamu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintahan kita, semoga pemerintah negara kita dianugerahi keberanian untuk menegakkan kebenaran, memiliki perhatian pada yang lemah, serta kekuatan untuk membawa bangsa ini menghargai kemajemukan anak-anak bangsa yang berbeda-beda, namun terarah pada kesatuan dan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sebagian masyarakat kami yang kurang peduli pada kesatuan dan persaudaraan, semoga saudara-saudara kami yang kurang peduli pada kesatuan dan persaudaraan sejati sesama putra bangsa dibuka hatinya sehingga mampu melihat sesamanya sebagai saudara yang seharusnya dikasihi. Marilah kita mohon. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berhimpun di sekitar altar ini, semoga kita semua yang berhimpun di sekitar altar ini dianugerahi kemampuan untuk cerdik menemukan perkataan dan perbuatan yang tepat untuk mewujudkan persaudaraan sejati di lingkungan masyarakat kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan.